Oke, eh, gue bingung mau mulai dari mana. Tapi gue diajak main. Tapi sebelumnya gue mau kenalin dulu. Nama gue Haris Sohendra. Ada yang manggil Haris, ada yang manggil Hendra. Tapi kalau orang baru biasanya manggil Hendra. Oke juga sih. Hari ini, gue PR-nya salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang keren banget, BINUS, dan juga dosen juga. Jadi kalau lo lihat gue pernah ngajar lo, ngajarin yang benar sih gitu loh. Jadi bukan yang nggak benar. Hari ini gue diajak main di Faktanya BINUS University. Langsung aja, hari ini gue akan bacain beberapa pertanyaan tentang faktanya BINUS University. BINUS University gitu ya. Dan gue coba buka. Langsung aja nih? Oke. Tada! Apa cuman di BINUS University menyontek sama dengan DO? Pasti. Gue 20 tahun di BINUS. Dan gue lihat teman-teman gue di perguruan tinggi lain nggak ada. Pas kuliah juga waktu itu BINUS nggak ada. Tapi semenjak bahwa BINUS punya tekad bahwa DO itu sama dengan korupsi, jadi bahwa DO-in mahasiswa nggak, Pak? apa? Pernah DO-in mahasiswa nggak? Enggak, karena gue bukan di layanan, gue dosen. Tapi beneran ada Pak yang di DO, Pak? Ada. Jadi jangan coba-coba, gitu ya. Pernah gue denger ceritanya bahwa dia cuman nggak tahu cuma mindahin pulpen atau ya mungkin ada niat juga kali ya. Dan akhirnya beneran. Dan gue denger kasihan juga sih, sampai orang tuanya juga datang gitu ya untuk untuk mencoba untuk bahwa apa yang dilakukan sama anak ini mungkin ya unsur ketidaksengajaan gitu ya. Tapi ya peraturan is peraturan gitu ya. Jadi memang benar-benar dijalanin. Oke, itu tentang DO di BINUS. Jadi nggak ada di tempat lain. Yang kedua, boleh dibuang? Oh ya boleh. Yang kedua nih, langsung yang kedua. Oke. Simsalabim. Yang kedua, siapakah pendiri BINUS University? Gue tahu banget. Sampai gue pernah, ya pada saat itu 2004 ya. Salah satunya adalah almarhum Ibu Widya. Dan itu rektor pertamanya BINUS ya. Ya pasti tahu banget lah, gue juga sampai ngikut ke pemakamannya gitu ya. Tapi beliau sosok yang luar biasa, wanita yang hebat gitu ya. Dan dan BINUS sampai sekarang ini pun juga berkat kekuatan beliau, semangat beliau, dan akhirnya semangat itu sampai sekarang ini. Jadi Ibu Widya sebagai rektor pertama. Tapi sebelumnya ayahnya Om Wibowo, kita nyebutnya ya, Pak Yosep Wibowo, dia juga seorang pejuang hebat dulunya. Dan dia, gue terlalu serius gak sih? Enggak ya? Dia kayak serius banget, gue kayak ceritain sejarah gitu ya. Orang mau ceritain pendiri BINUS ya. Tapi banyak belajar lah bahwa di BINUS belajar tentang bagaimana kita bisa memberikan nilai manfaat buat orang lain. Dan akhirnya dampaknya itu bisa terasa. Dan sekarang ini kenapa namanya BINUS juga, Bina Nusantara, membina Nusantara. Nusantara aja dibina, benar nggak? Nusantara aja dibina, apalagi kamu. Aduh, jok lama. Tapi lumayan lah ya. Satu pesan, Pak. Apa tuh? Satu kata yang menggambarkan Ibu Widya dan satu kata yang menggambarkan Bapak Joseph. Oke. Bu Widya, dia orangnya fokus, lalu komitmennya tinggi, dan yang paling penting adalah rendah hati atau rendah diri, luar biasa. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia hebat, tetapi biarkan orang lain menilai dia. Wah, itu top banget sih menurut gue. Banyak orang sombong gitu ya, cuman sombongnya baru-baru sombong aja kan gitu. Tapi beliau luar biasa memberikan satu gambaran bahwa orang itu harus seperti ini gitu ya. Katanya ya. Lu semua pasti pernah dengar ya.
ketika tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu gitu ya, atau salah satu tangannya. Nah itu penting banget sih. Oke. Kalau Om Wibowo gitu ya, atau Pak Wibowo sendiri, gue nggak lihat langsung ya. Pada saat itu gue sempat mengenal beliau sekian nggak lama sih, karena setelah itu beliau meninggalkan kita semua sih. Tapi kalau dengar ceritanya sih, beliau di tahun 80-an, beliau lah yang memang punya semangat ya, karena beliau juga mungkin mantan pejuang gitu, atau pejuang veteran, bahwa bagaimana saya memberikan bukti buat Nusantara ini, dan semangat itu yang akhirnya sekarang ini terjadi. Jadi tetap semangat. Gitu sih. Jaya. Kayak merek bis, Jaya. Jaya abadi gitu. Oke, itu ya. Ya mudah-mudahan gak kelamaan, tapi gue akan teruskan. Yang berikutnya, Tara bisa baca? Apa, Pak? Mengapa banyak lulusan BINUS itu yang sukses? Waduh. Coba yang dulu student gue, lu sukses nggak? Masih merintis nih. Oh, masih merintis nih. Iya. Lulusan BINUS banyak. Terbukti sih sebenarnya gini. Banyak sekarang lulusan BINUS itu di berbagai macam. Kita pikir dulu BINUS karena terkenal dengan IT-nya gitu, hanya kerjaannya di perusahaan-perusahaan IT aja. Tapi sekarang ternyata tersebar loh. Ada di BUMN, ada di pemerintah gitu ya, ada di swasta, bahkan di luar negeri. Ya you name it lah, kalau misalnya lu ketemu di SCBD atau di Sudirman, pasti ada BINUS ya. Lu coba cek deh, pasti ada BINUS ya. Hah? Kasih tahu ya? Kasih tahu apa nih? Kasih tahu orang-orangnya, Pak. Oh, orang-orangnya ya. Dan nggak hanya jadi pegawai loh, entrepreneur gitu ya, CEO gitu kan. Lu pasti tahu kan ya, si CEO siapa, Yasa Singgi mungkin. Lu pasti mungkin tahu ya, dia anak muda. Itu juga pernah jadi muridku. Oke, jadi banget BINUS serius untuk menyiapkan bahwa lulusannya itu harus bekerja sebelum wisuda. Wah, keren kan? Kebayang dong lu, di saat orang-orang baru nyari kerja 6 bulan sebelum wisuda, anak BINUS itu udah ditarik-tarikin. Gue bukan jualan ya. Gue bukan jualan, tapi memang bener nggak sih? Bener kan? Bahkan kita udah punya program kan, 1 tahun internship kan, bahwa di BINUS 1 tahun lo internship gitu. Enrichment program, yaitu 1 tahun bekerja atau magang di perusahaan 1 tahun, karena kita harapkan bahwa ketika dia lulus nanti dia siap terap dan bisa langsung diterima di dunia kerja. Gue yakin itu rumusnya, itu rahasianya gitu ya. Oke lah ya. Program nggak di-brandingin Apa? sama mobility? Yang mobility program? Sama minor. Sama minor program. Oh iya, gini. Ada salah satu program yang BINUS juga kembangin gitu ya. Namanya minor program. Apa nih minor program gitu ya? Kalau gue belajar musik, ada kunci mayor sama kunci minor kan gitu ya. Nah, minor ini kan pendukung gitu ya. Bagaimana lo bisa bisa sukses di luar memang program utama lo. Sekarang ini ada jurusan-jurusan di luar dari jurusan utama. Biasanya kan gue kelasnya di kelas Markom ya, gitu biasanya. Nah pas kemarin tuh ada kelas dari jurusan hubungan internasional, terus pariwisata gitu ya, terus computer science gitu ya. Pas gue pertama ketemu, hah, lu kok beda jurusannya ya? Maksudnya gue biasanya ngajar di jurusan Markom, yang orangnya katanya orang Markom tuh katanya kece-kece, keren-keren katanya gitu ya. Tapi ternyata di jurusannya juga nggak kalah juga gitu ya, kece-kece, keren-keren ya nggak? Iya, ternyata gue penasaran kan gitu lah, gue gali, ternyata dia ada jurusan lain. Kenapa lu, gue tanya, lu kenapa ngambil, kebetulan kelas gue digital PR ya, belajar dengan dunia digital ya, digital branding segala macam. Lu kenapa sih ngambil hubungan internasional, tapi ngambilnya mata kuliah yang memang nggak ada di mata kuliah jurusan lo? Oh iya,
gue pengen belajar katanya tentang dunia digital. Karena menurut gue kalau gue di hubungan internasional sekarang, membangun hubungan internasional itu nggak bisa hanya sekedar yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan digital. Justru bagaimana gue pintar juga dari hubungan internasional, tapi gue juga bisa belajar tentang bagaimana membangun hubungan dengan menggunakan pendekatan dunia digital. Wah, keren loh. Keren. Satu lagi yang gue penasaran juga kan. Lu anak pariwisata, cie. Lu kemarin abis dari Labuan Bajo kan, gitu kan. Kok lu tahu, Pak? Gitu. Ya iyalah, dosen lu upload di Instagram dan itu teman gue juga gitu. Kenapa lu ngambil ini gitu ya? Wah, iya. Betul, Pak, pariwisata. Gue hanya mengenal bahwa daerah itu adalah potensi untuk pariwisata. Cuman gue bingung apa yang gue harus lakukan. Akhirnya gue hanya berpikir bagaimana caranya membangun hubungan, artinya bagaimana caranya supaya daerah potensi itu terkenal dari pariwisata. Gue berpikir gue harus belajar tentang dunia digital. Dan akhirnya ambil program yang kaitannya dengan dunia digital, tapi di program yang BINUS bikin, yaitu minor program. Cakep kan? Jadi lu semua diajarin tuh bagaimana lu belajar memang bisa mendukung yang lebih hebat lagi kaitannya dengan jurusan lu. Jadi buat gue minor program itu kece banget buat kita ini yang sekarang ini sangat borderless ya, jadi bisa belajar apapun. Dan itu hanya ada di BINUS. Yes, next. Gue diminta untuk kapan BINUS ini menjadi nomor 1 perguruan tinggi di Indonesia. Ini nanya atau? Nanya, kapannya Pak? Kapannya ya? Nomor 1 perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia ya? Kapan tuh Pak? Kapan ya? Menurut gue ya, Jadi dukun dulu ya Pak? sudah menjadi nomor 1 di Indonesia. Iya, gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana bahwa mereka semua atau kita semua ini merasakan bahwa apa yang dilakukan sama BINUS itu bisa memberikan dampak buat semua orang. Dan kapannya, ya semuanya berproses ya. Karena kan kalau bicara tentang kalau sekarang ini kan perguruan tinggi ranking ya, ranking gitu ya, ranking dunia segala macam. Nah, kita memang punya punya target bagaimana kita bisa menjadi perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia. Makanya kita masuk ke dalam sebuah komunitas kelas dunia dengan dengan melakukan improvement atau ya teruslah meningkatkan kualitas gitu ya, supaya kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi dunia gitu. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana BINUS University bisa dapat banyak penghargaan? Wow. Gue harus pastiin lagi. Karena penghargaan itu sebenarnya ya hanya bentuk apresiasi apa yang sudah kita lakukan. Benar nggak? Benar kan? Gitu. Lu nomor 1, lu dapat penghargaan karena lu sebenarnya sudah melakukan apa yang terbaik buat lingkungan lu, buat masyarakat lu. Nah, kenapa BINUS juga banyak dapat penghargaan? Karena BINUS yang pertama adalah selalu ingin memberikan komitmennya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan terutama. Lalu tadi kalau bicara tentang lulusan nih, nomor berapa tadi pertanyaan tuh? Nomor 3 ya. Bagaimana supaya ujung-ujungnya mahasiswa BINUS juga bisa cepat dapat kerja ya. Bisa berwirausaha juga. Dan itu semua dosen gitu ya. Kita terus tuh melakukan itu dan kita harus improvement dan kita memang banyak memberikan kontribusi juga terhadap masyarakat gitu ya. Kita punya apa? Punya semangat ya. Tahu kan lu semua? Fostering and empowering sih. Keren kan? Apa tuh Pak? Empowering the society. Ya. Jadi lu pintar kalau lu nggak bisa berikan dampak buat lingkungan lu di sekitar lu dan banyak orang lain, it's nothing. Gitu ya. Golden Race. Golden Race. Kok gue jadi
ini konten motivasi sih. Mungkin itu aja. Udah habis pertanyaannya. Dan ya gue harapkan kita berbagi ya. Mudah-mudahan inspirasi buat lu semua gitu ya, yang paling penting. Dan ya apa yang dilakukan bukan serta-merta gue hanya sekedar mentang-mentang gue di BINUS jadi gue cerita bagus-bagus ya gitu. Tapi kita semua berproses lah. Ingat ya, tidak ada yang instan. Yang ada apa? Berproses. Good. Dan itu yang paling penting. Jangan lupa, hidup lu harus memberikan nilai manfaat buat orang lain. Karena orang lain akan merasakan bahwa lu emang penting buat dia. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe at BINUS University Official. Karena lu akan mendapatkan hal-hal yang menarik buat lu semua. Thank you.